menjalankan program kerja yang sudah kami susun untuk mencapai Abu Dhabi yang lebih baik ke depannya, maju, profesional, dan berdaya guna, bermanfaat untuk semua pihak. Total ada berapa tuh Kak untuk anggota atau pengurusnya itu? Pengurusnya sudah masuk sekitar 325 sampai 350 secara data, tapi itu masih terdiri dari ada BUJP lokal, ada BUJP perluasan. Itu ada target khusus untuk masa jabatan? Pasti, kami mempunyai target bersama dengan pengurus bahwa kedepannya Abu Dhabi ini satu, maju sesuai dengan tuntutan yang sudah ada, apa yang sudah disampaikan di paparan semua dari para senior tadi. Kedua, kami membuka transparan dalam pengurusan ini, dan Abu Dhabi harus disupport oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan kondisi kemajuan teknologi yang ada di sini, harus mengikuti. Adit, Monici, untuk seluruh pengurus yang sudah dilantik hari ini. Yang kedua, harapan kami teruskan yang sudah baik dengan kerjasama dan bermitra dengan Polda Jatim, khususnya Direktorat Binmas Polda Jatim dan BUJP Abu Dhabi BPD Jatim. Ke depan insya Allah kita akan terus lebih baik lagi memuliakan profesi satpam dan juga turut membantu program-program pemerintah yang ada kaitan dengan ketenaga kerjaan di bidang security. Gerak di bidang penyedia tenaga kerja untuk keamanan. Nah, hal yang paling penting saya kira adalah desain hubungan kerja mereka dengan tempat kerja. Saya minta dipastikan bahwa mereka semua adalah orang yang diberi jaminan sosial yang cukup. Ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau soal upah itu bisa dirunding. Makanya kalau bisa sampai 4 jenis cover BPJS Ketenagakerjaan itu akan baik karena meliputi kecelakaan kerja, kematian, kemudian tanya hari tua dan pensiun. Ini yang penting. Ya kalau memang ada yang setia dan dia bagus dengan perusahaan, menurut hemat saya evaluasilah. Misalnya 5 tahun bagus, oke ditambah 1 jenis lagi jadi 3, 5 tahun lagi ditambah menjadi 4, sehingga mereka yakin dan nyaman berada di lingkungan perusahaan yang di dalam Abu Dhabi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ke depan ini kan banyak perusahaan-perusahaan baru. Misalnya di JP ini akan ada perusahaan-perusahaan baru yang investasi. Tentu butuh tenaga kerja yang meliputi pengamanan. Ini harus segera bekerja sama dengan kabupaten setempat. Sebab nanti kalau kemudian mereka dapat pekerjaan, pasti kabupaten setempat mensyaratkan pekerja dari wilayah terdekat. Ini yang kedua yang saya. Nah, yang ketiga, organisasi ini karena perusahaan harus bantu sepenuhnya. Itu prinsipnya. Karena mampu menyediakan pekerjaan bagi tenaga kerja yang dengan demikian akan mengetaskan kemiskinan. Untuk regulasi Pak, ada regulasi yang ada Pak? Ya, regulasi yang ada hari ini kan memberi opsional, misalnya upah itu bisa opsional. Tapi jaminan ketenaga kerjaan dan cover itu rekening yang kemudian dipaksakan harus dipatuhi. Pak, sebagai kepala dinas ya, Abu Dhabi kan akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Gimana Pak? Saya setuju. Itu bagus menurut saya. Tetapi konstruksi kontraknya harus dipastikan dulu. Berapa lama? At least 2 tahun. Karena kalau kurang dari 2 tahun itu tidak bisa dirasakan hasilnya. Oleh sebab itu harus dipastikan dulu penerima pekerja pengamanan di luar negeri itu berapa lama kontraknya. Dan yang kedua, Abu Dhabi harus ke luar negeri dulu, lihat tempat kerjanya kayak apa. Jangan sampai nanti hanya mengirim tidak tahu tempat kerjanya jadi persoalan. Yang ketiga, pengamanannya itu di tempat apa. Contoh ya misalnya, lalu di perusahaan peternakan babi misalnya, larinya orang Islam kan jadi problem nanti. Nah itu harus dipastikan ya. Baik, terima kasih ya Pak. Kita bagaimana membangun sebuah profesi ini menjadi profesi yang mulia. Kata-kata mulia ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Jumlah satpam yang saat ini sekitar 1,6 juta bisa berperan membantu fungsi kepolisian terbatas. Dan ini yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi sangat luar biasa.
Saya bangga dengan profesi ini dan bapak-bapak harus juga bangga dengan profesi ini. Karena inilah salah satu profesi yang bisa membuat Republik ini aman bersama Polri. Salah satu kehadiran Satpam. Sekarang kita lihat dalam perkembangan ekonomi. Kekuatan dari industri ini sudah menghadirkan sebuah perputaran yang sangat luar biasa. Kurang lebih 5,8 triliun satu bulan. Sudah bukan main-main lagi. BP anggota Abu Dhabi harus menunjukkan bahwa kita mampu bergerak, mampu berdiri, dan ini salah satu menjadi asosiasi terbesar. Abu Dhabi adalah anggota luar biasa Kadin dan mempunyai peran di sini. Berbicara mengenai Satpam menjadi sebuah profesi besar bagi BUJP. BUJP menjadi rumah besar bagi Satpam. Karena yang mencetak Satpam itu adalah BUJP. Tapi harus sudah berbicara tentang struktur skala upah Satpam. Karena UMP menurut PP 51 itu gaji minimal untuk orang yang belum berpengalaman kerja. Jadi kalau Satpam yang sudah terdidik, tentunya gajinya sudah bukan UMP lagi, tapi harus masuk kepada struktur skala upah. Abu Dhabi berperan sekarang sudah memperjuangkan struktur skala upah Satpam. Tentu ini bukan ranah Polri, tapi ini ranah Kementerian Tenaga Kerja. Dan mudah-mudahan kalau struktur skala upah jadi ke depan, kita sudah punya standar untuk penggajian Satpam sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan klaster tempat pekerjaannya. Satu contoh, apabila Satpam di migas, di perusahaan migas, persyaratannya dia harus sudah terdidik, Gada Pratama, harus sudah kompeten, dia harus punya kompetensi migasnya itu dengan skala tingkat risiko. Dengan demikian, Satpam di migas akan punya eskalasi penggajian di atas yang sudah kita tentukan. Perlu kami sampaikan bahwa keberlangsungan organisasi BPD Abu Dhabi Provinsi Jawa Timur sebelumnya masa 2023 sampai 2028, harapan kami bisa berjalan dan kami beserta pengurus memberikan semangat, memberikan komitmen untuk kemurusan ini dan melanjutkannya, membawa organisasi ini menjadi organisasi yang lebih baik, lebih maju, lebih handal sesuai dengan kebutuhan zamannya. Rapat kerja yang kami laksanakan hari ini pun sebagai bentuk masukan dari BPD Pusat, biar pertemuan hubung saya selaku ketua terpilih, tadi sambutan-sambutan sudah banyak dipaparkan baik oleh ketum BPP Pusat tentang kedepannya bagaimana tenaga security itu bersaing dengan tenaga menjadi taruhannya. Begitu juga sambutan dari Bapak Dirbinmas juga sudah banyak pesan bahwa kedepannya bagaimana melakar termasuk pengguna jasa kami. Ini juga sudah disampaikan dengan Pak Ade selaku dari Kadin. Sebenarnya saya hanya menambahin saja, sudah banyak hal dari para senior ini sudah disampaikan tadi. Hanya satu bagi saya hari ini adalah saya mohon doa restu, saya mohon dukungannya, saya mohon support dari semua kalangan, termasuk adalah rekan-rekan BUJP yang ada di Jawa Timur beserta perluasan yang hari ini hadir. Terakhir juga saya sampaikan terima kasih banyak ke semua kepanitaan yang terlibat di dalam pelantikan ini. Ini adalah start awal kepengurusan, melibatkan seluruh pengurus untuk ikut serta di dalam setiap event. Harapan saya kalau hari ini masih banyak kekurangan sana dan sini, itu sebuah pembelajaran. Mohon maaf sebesar-besarnya, semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin saya sekali lagi menyampaikan, saya selaku ketua terpilih di Musda kemarin, Musfiroh Agus Mitro,
mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas support dari semua rekan-rekan pimpinan BUJP yang hadir pada hari ini. Semoga ke depan saya mohon doa, dukungan, serta kami dalam menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Bagi saya selaku ketua itu adalah bagaimana seluruh pengurus untuk saat ini mempunyai peran sama, yaitu kita libatkan ke dalam berkumpul dengan sehat walafiat pada acara yang sangat hikmat dan penuh harapan, yaitu pelantikan yang nantinya akan dilanjut dengan rakerda pengurus daerah Abu Japi, Jawa Timur. Dan alhamdulillah Ibu Fira dan rekan-rekan pengurus harapan serta titipan kemajuan dan perbaikan persekuritian di Jawa Timur itu kami titipkan. Ini luar biasa sekali, saya tadi melihatnya juga penuh dengan kebanggaan. Rekan-rekan yang dilantik mengucapkan janji dan ikrarnya dengan penuh dari dalam saya melihat. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketum BPP tadi, kita sudah jelas melihat bahwa Abu Japi melaju tidak sekedar melaju bahteranya itu, tapi jelas kompas dan petanya. Salah satunya yang revolusioner yang saya dukung dan kita sudah berbincang beberapa kali, saya juga ingin terlibat di dalamnya. Pak Agus izin betul-betul saya ingin terlibat, ingin mendedikasikan sebagian waktu saya untuk mewujudkan ini, yaitu tadi bagaimana kita punya sumber daya manusia bisa tanda petik diekspor ke luar negeri. Dan diparingi sehat semuanya, mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin. Tapi juga perlu sehat kantongnya juga ini ya, ini sudah tanggal tua soalnya, ini tanggal tua. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya sebagai Kadisnaker tentu menyambut baik organisasi ini di Jawa Timur. Saya selalu berharap apapun organisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan apply terhadap regulasi menjadi tempat orang belajar mencontoh bahwa Abu Japi adalah organisasi yang menyelenggarakan hukum yang comply terhadap regulasi. Tepuk tangan untuk Abu Japi. Baik sekalian yang saya hormati, comply regulasi itu kalau di dalam hubungan ketenagakerjaan itu ada yang sifatnya memaksa, ada yang sifatnya mengatur, ya. Ada yang dwingen, ada yang regelen, gitu kata orang hukum. Mana yang memaksa dan yang mana mengatur? Mau yang memaksa dulu atau yang mengatur dulu? Yang mengatur upah misalnya. Upah itu konsepnya adalah pada dasarnya adalah hubungan bilateral antara penerima kerja dan pemberi kerja. Saya diajak Mas Andi ini dan teman-teman itu ke Dubai sama ke Turki. Ternyata Dubai dan Turki itu berbeda sistem pengupahnya. Di Dubai itu dibebaskan semua membuat hubungan kerja, lalu basis salary-nya itu ditentukan oleh para pihak, setidaknya patut dan layak. Pekerja di lapangan yang konstruksi itu upahnya bisa hanya 4 juta rupiah dengan kondisi di Dubai. Maka banyak orang pekerja Indonesia tidak bersedia dan siap bekerja di sana karena panasnya ampun. Maka pekerja konstruksi yang banyak di sana adalah dari begitu ya, basis salary-nya 4.400.000, 4.600.000 lah, bisa disepakati. Hanya di Turki itu lebih government based driver. Jadi ada perintah dari pemerintah pusat yang tidak bisa disimpangi. Nah,
Di kita